Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Mau tanya soal perbendaharaan? Ke Hai saja. Kamu bisa tanya melalui telepon, email dan chat, media sosial Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Hai, hadir untuk Anda. Bank Mandiri cabang terdekat. Cakep. Banknya untuk setor penerimaan. Mari kita mulai dengan senyum semangat agar Hai Talk sesi 2 ini terasa menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Hai dimanapun berada. Selamat siang. Nah, kalau misalnya tadi kita udah membahas nih, mengupas lebih dalam gimana sih digital payment marketplace dari sisi kebijakan pemerintah, maka di sesi 2 kali ini kita akan mengupasnya lebih dalam lagi dari sisi yang berbeda, yaitu dari dunia perbankan. Nah, di sesi 2 kali ini kita akan menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa dari perwakilan bank pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI. Namun, untuk sesi pertama selama 20 menit ke depan, saya Aan akan menemani teman Hai semuanya untuk menggali lebih jauh lagi tentang DigiPay 008 dari Bank Mandiri. Oke, nah di tengah-tengah kita telah hadir Mas Tio. Halo Mas Tio. Halo Mbak An, halo teman Hai. Sehat semua ya. Amin, semoga semuanya yang nonton selalu sehat dan selalu semangat nih tentunya. Nah Mas Tio, sekarang kita akan menggali lebih jauh lagi tentang DigiPay 008 ya Mas ya. Nah mungkin Mas Tio bisa memberikan overview nih Mas, apa sih DigiPay 008 itu? Gitu. Oke, nah sebelum aku jelasin tentang DigiPay 008, mungkin teman-teman Hai bisa nonton video yang satu ini dulu ya. Jadi kita bisa langsung paham nih garis besarnya DigiPay 008. Jadi kita akan nonton video dulu nih Mas ya. Oke, teman Hai, selamat menyaksikan. Mengelola dan merapikan banyaknya rekening seluruh pemerintah pusat serta tren belanja operasional yang masih konvensional membutuhkan waktu yang panjang dan resiko yang tinggi. Mulai dari kurang optimalnya likuiditas dana, rendahnya efisiensi operasional hingga peningkatan potensi resiko keuangan. Dalam rangka mendukung transformasi digital dan gerakan nasional non-tunai di lingkungan kementerian dan lembaga, Bank Mandiri sebagai mitra pemerintah menghadirkan solusi Mandiri Goals, Government Transformation Solutions, yang terdiri dari Mandiri Smart Account dan Belanja Mandiri. Melalui layanan Mandiri Smart Account, perampingan rekening dilakukan dengan mengganti rekening giro fisik di level satuan kerja kementerian atau lembaga dengan Smart Account yang berperan sebagai virtual account. Seluruh virtual account satuan kerja ini akan menginduk pada satu rekening giro eselon 1. Semua transaksi virtual account satuan nantinya akan mendebit atau mengkredit rekening giro eselon 1 tersebut. Untuk bertransaksi, satuan kerja dapat memilih dari beragam channel transaksi Bank Mandiri, seperti Mandiri Cash Management, transaksi dengan kartu VA di mesin ATM dan EDC, atau langsung ke cabang Bank Mandiri. Seluruh penggunaan dana di masing-masing virtual account dapat dengan mudah dimonitor dan diakses laporannya oleh Satker dan Eselon 1 melalui Government Digital Dashboard. Dengan harapan penggunaannya di lingkungan Satker dapat mempermudah pengelolaan rekening pemerintah menjadi lebih efektif, kredibel, dan akuntabel. Untuk solusi belanja operasional harian di lingkungan kementerian atau lembaga, Mandiri menghadirkan layanan Belanja Mandiri, yaitu platform digital procurement yang mempertemukan satuan kerja dengan komunitas rekanan penyedia barang atau jasa yang dibentuk oleh satuan kerja. Melalui Belanja Mandiri, satuan kerja dan rekanan dapat mengatur proses pemesanan barang dan jasa, tracking order, melakukan konfirmasi penerimaan barang dan jasa, serta fitur lain yang mendukung proses belanja secara end-to-end. Pembayaran belanja dapat dilakukan secara real-time dengan kartu kredit pemerintah atau melalui virtual account menggunakan Mandiri Cash Management. Segera nikmati berbagai benefit bagi kementerian dan lembaga melalui sinergi solusi perampingan rekening dan platform digital procurement dari Bank Mandiri.
Saatnya transformasi keuangan digital, saatnya mandiri. Wah, menarik sekali nih Mas videonya tadi. Wah, overview tentang DigiPay 008 nih. Nah, kalau misalnya dari Mas Tio, ada penjelasan lanjutan nggak Mas berkaitan dengan video yang udah kita nonton sama-sama tadi nih? Iya, jadi gini Mbak An, jadi video teman-teman udah nonton ya video yang barusan itu terkait dengan Mandiri Goals, Mandiri Government Transformation Solution. Jadi di situ Bank Mandiri membantu pemerintah untuk transformasi digital. Nah, di antaranya itu ada DigiPay 008 dan ada restrukturisasi rekening pemerintah sesuai dengan PMK nomor 183. Jadi di sini teman-teman Satker pasti udah paham lah terkait dengan PMK 183 yang mana rekeningnya giro dikonvert menjadi rekening VA yang menginduk ke Giro Eselon 1. Terus disertai dengan Government Digital Dashboard-nya, Mandiri Cash Management. Nah, sekarang terkait dengan DigiPay 008 untuk belanja rekening pengeluarannya. Nah, mungkin di video tadi itu namanya masih belanja mandiri ya Mbak ya? Iya betul Mas, belanja mandiri nih namanya. Dulu namanya itu belanja mandiri, terus sesuai dengan arahan dari Direktorat PKN, kita ganti namanya jadi DigiPay 008. Jadi diseragamkan dengan bank-bank lain. Oke, jadi ada perubahan nama gitu ya Mas ya, yang awalnya bukan DigiPay, sekarang jadi yang DigiPay awalnya belanja mandiri jadi DigiPay 008. Betul. Gitu. Oke, luar biasa sekali Mas Tio. Nah, oke Mas, tadi kita udah mengetahui nih DigiPay 008 itu apa secara sekilas gitu ya Mas ya, dari nonton video dan juga penjelasan dari Mas Tio barusan. Nah, sekarang aku pengen kepo lebih lanjut nih Mas, gimana sih mekanisme gitu ya pelaksanaan DigiPay 008 ini dari Bank Mandiri? Oke, jadi sebenarnya dari Bank Mandiri ini bersama dengan Kementerian Keuangan ya, itu bersama KPPN kita mengimplementasikan DigiPay 008 ini ke Satker Kementerian Lembaga seluruh Indonesia. Jadi nanti mekanismenya itu KPPN akan menunjuk satker-satker yang akan menggunakan aplikasi DigiPay 008 ini. Nah, tapi nggak cuma satu arah KPPN yang menunjuk, Mbak. Jadi sebenarnya satker-satker juga ada inisiatif nih, mendaftarkan sendiri kayak bilang ke kita kan, mau dong pakai DigiPay 008 kayak gitu. Nah, nanti kita arahkan untuk satker koordinasi sama KPPN. Oke, wah. Jadi intinya kalau misalnya dari segi teknis pelaksanaan gitu ya Mas ya, nanti satkernya itu akan ditunjuk oleh KPPN, tapi selain itu satker juga bisa propose sendiri nih Mas ke Bank Mandiri gitu ya. Nanti Bank Mandiri akan mengarahkan kalau satker silakan komunikasikan ke KPPN pengelolanya. Oke, menarik. Nah nih Mas, kita udah bahas tentang mekanisme pelaksanaan, gimana sih untuk menjadi bagian dari DigiPay gitu ya, gimana menggunakan DigiPay. Ternyata harus mendaftarkan ke KPPN terdekat dulu gitu ya Mas ya. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang kendala nih Mas, atau mungkin tantangan gitu ya Mas yang dihadapi oleh Bank Mandiri sendiri dalam pelaksanaan DigiPay 008 ini, mungkin Mas Tio bisa sharing nih ke teman Hai yang dimanapun berada yang sekarang lagi nonton. Oke, jadi sebenarnya kalau kesulitan tuh kayaknya nggak ada ya, tapi ini aku lebih nyebutnya adalah challenge ya Mbak ya. Challenge nih. Gimana kita melakukan implementasi DigiPay 008 ini. Sebenarnya dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan, dari Direktorat PKN benar-benar full support nih sama kita. Teman-teman dari KPPN, teman-teman semua satker support banget lah terhadap Bank Mandiri terkait implementasi DigiPay 008 ini. Nah, challenge-nya itu adalah karena kan DigiPay 008 ini konsep pengadaannya sesuai dengan pengadaan pemerintah ya Mbak. Betul, yang mana ada pemesan, PPK, pejabat pengadaan, jadi ada regulasinya yang cukup panjang. Nah, di sini kita harus benar-benar menjelaskan secara rinci ke satker, baik satker maupun rekan satkernya. Nah, tantangannya tuh di situ challenge-nya. Jadi kita kayak jelasin beda kalau Mbak pakai Shopee atau pakai Tokopedia kan gampang ya, tinggal langsung klik belanja selesai. Ini kan ada urut-urutannya biar dokumentasinya rapi, terus kemudian sesuai dengan konsep pengadaan pemerintah. Nah, itu yang prosesnya panjang itu yang jadi challenge kita untuk bisa mengajarkan teman-teman satker dan teman-teman rekan satker untuk bisa pakai aplikasi DigiPay 008. Oke, jadi lebih ke gimana mengedukasi gitu ya Mas ya, mengedukasi satker dan rekanan dari satker ini untuk menggunakan DigiPay 008 gitu. Oke, wah luar biasa sekali. Boleh sharing mungkin Mas apa aja yang udah Bank Mandiri lakukan gitu dalam mengedukasi satker nih Mas? Oke, jadi dari Bank Mandiri sendiri Bank Mandiri juga full support lah terkait dengan DigiPay 008 dan implementasinya. Kita sudah mensosialisasikan baik secara eksternal maupun secara internal. Jadi di sini kita seluruh cabang
seluruh region itu sudah siap untuk membantu teman-teman Satker kelolaannya untuk mengimplementasikan dan mensosialisasikan di GP 008 ini. Jadi kita bisa nih sosialisasi atau babysitting lewat cabang padanan masing-masing, Mbak. Jadi setiap Satker kan punya cabang padanan tuh. Nah, kalau Satker mau pakai di GP 008, mau dibimbing, itu bisa lewat cabang padanan kami. Begitu pula untuk rekanan Satkernya. Jadi bisa juga dibantu oleh Bank Mandiri terdekat untuk implementasi di GP 008 untuk dibantu babysittingnya. Babysitting. Jadi vendor ataupun satker yang menggunakan DJP 008 ini nggak perlu bingung lagi ya Mas ya, karena semuanya akan secara detail didampingi dan dijelaskan oleh bank cabang Bank Mandiri terdekat. Gitu. Oke Mas, sekarang kita ngomong-ngomong nih Mas, tadi kan udah dibahas tentang pengimplementasian ya Mas ya. Nah sebenarnya di DJP 008 ini sudah diimplementasikan di mana aja sih Mas? Gitu. Jadi implementasi di DJP 008 ini sudah hampir ke 400 satker Mbak. Seluruh kementerian lembaga di Indonesia. 400 gitu. Satker ya Mas ya. Total vendor terdaftar itu ada sekitar 380-an vendor seperti itu. Jadi di sini memang sudah mulai terbentuk ya ekosistemnya. Jadi transaksinya pun udah cukup banyak Mbak. Jadi untuk volume itu hampir 2M untuk volume, sedangkan untuk frekuensi transaksi sekitar 2000 transaksi. Wow, gitu. Jadi benar-benar Satker ini aktif, terus vendor juga support, terus Bank Mandiri juga dari segi metode pembayarannya juga support. Jadi kita bangun ekosistem DJP ini untuk lebih baik lagi lah. Semuanya udah full support ya Mas ya, baik dari KPPN, dari Direktorat PKN maupun dari Bank Mandirinya sendiri gitu ya Mas ya. Jadi nggak perlu ragu-ragu lagi lah kalau misalnya kita ingin bertransisi dari pembayaran yang sebelumnya ke pembayaran yang digital ini gitu ya Mas ya. Oke Mas. Nah, tadi kita udah membicarakan pengimplementasian atau kita udah membahas juga tentang teknis pelaksanaan. Nah, sekarang saatnya kita visioner ke depan nih Mas. Nah, strategi ataupun fokus apa sih yang akan dikembangkan gitu ya oleh Bank Mandiri terkait dengan DJP 08 ini gitu. Kayak mau dibawa kemana DJP 08 ini gitu Mas Tio. Jadi sebenarnya dari Bank Mandiri sendiri bersama dengan Direktorat PKN sudah memikirkan nih ke depannya DJP 008 ini mau dibawa kemana sih. Pastinya nantinya semua satker yang berrekening di Bank Mandiri akan menggunakan DJP 008 untuk belanja operasional harian. Itu sebenarnya goals utamanya adalah itu. Belanja operasional harian ya Mas ya. Lewat DJP 008. Jadi agar belanja itu lebih efektif, efisien dan transparan gitu kan. Terus kedepannya lagi kita juga akan membantu nih vendor-vendor UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan juga digitalisasi UMKM. Kita akan memberikan beberapa program. Salah satunya itu adalah penyaluran kredit talangan. Wah, penyaluran kredit talangan menarik nih. Apa tuh Mas? Mungkin bisa di-share nih Mas ke teman-teman HAI yang sedang nonton. Apa itu kredit jadi talangan? Sebenarnya penyaluran kredit talangan ini seperti invoice financing ya. Mungkin teman-teman HAI atau Mbak mungkin pernah dengar lah ya. Jadi kita di sini membiayai atau memberikan modal atas dasar invoice yang diberikan oleh vendor kepada satker. Jadi misalkan satker belanja nih ke vendor A. Nah, vendor A butuh modal dong. Betul sekali Mas. Nah, betul sekali. atas dasar PO-nya satker tadi itu kita bisa mencairkan modal untuk vendor tersebut. Jadi vendor nggak usah keluar modal. Oke. Wah, menarik banget ya teman HAI dan buat para vendor nih. Karena kalau misalnya belanja pemerintah itu di sesi sebelumnya kita udah jelaskan juga ya, kita udah membahas, kita udah belajar bareng, belanja pemerintah itu beda dengan belanja orang pribadi gitu ya Mas ya. Karena kalau misalnya belanja pemerintah, barangnya diterima dulu baru dibayarkan. Nah, gitu. Kalau preparation yang cukup panjang nih, kayak misalkan kayak catering tuh, kan butuh modal kan. Sementara harus kalau belanja pemerintah harus ready dulu barangnya, dimakan dulu baru dibayar. Nah, ini kita akan kasih semacam pembiayaan. Jadi vendor nggak usah keluar modal diri dia sendiri, tinggal lewat Bank Mandiri. Terus nanti waktu satker bayar itu langsung ke vendor dibayarkan ke Bank Mandiri. Menarik sekali teman-teman. Ternyata para vendor nggak perlu khawatir gitu ya Mas ya, karena Bank Mandiri juga full support nih dari sisi pembiayaan. Nggak cuma dari sisi edukasi yang tadi kita udah bahas sebelumnya,
Tapi juga dari sisi pembiayaan juga ternyata full support banget gitu ya Mas ya. Nah, ada satu lagi nih Mbak. Masih ada ya Mas ya? Masih ada. Jadi sebenarnya di Bank Mandiri itu kan ada 12 region ya. Dari Sabang sampai Merauke lah. Nah, itu setiap regionnya Bank Mandiri itu punya program masing-masing untuk membantu satker-satker dalam menginvite vendor-vendornya. Karena kan coba Mbak lihat sendiri di Indonesia yang bukan kota besar ya, itu kan masih belum pada melek digital, belum pada melek perbankan gitu. Nah di sini Bank Mandiri bantu support melalui region-region. Itu ada program-program untuk membantu biar vendor-vendor tersebut lebih melek digital, melek perbankan dan bisa masuk di DJP 008 ini. Jadi tiap region itu udah punya programnya masing-masing gitu ya Mas ya. Nah, mungkin bisa di-share nih Mas salah satu programnya apa sih gitu. Mungkin teman Hai udah pada penasaran yang di rumah. Nah, salah satu programnya itu adalah sponsorship giro. Jadi di sini kalau ada teman-teman vendor yang mau membuka rekening giro baru untuk masuk ke ekosistem DJP 008, nanti akan diberikan sponsorship berupa tunai. Tunainya itu nilainya beragam sih Mbak. Mulai dari 250.000, 500.000, tergantung syarat dari masing-masing regionnya. Menarik banget ya teman Hai semua. Jadi ketika kita melakukan pembukaan rekening pertama gitu ya Mas, kita akan mendapatkan sponsorship berupa cashback senilai 250.000 hingga 500.000 rupiah. Jadi kan kapan lagi buka rekening bukannya masukin uang tapi malah dapat uang. Oke Mas, menarik banget nih Mas. Nah dari penjelasan yang menarik dan luar biasa tadi, kita udah punya pertanyaan nih Mas dari Dimas Imam 1987 di Instagram. Halo Mas Dimas. Mas Dimas bertanya, apakah program ini harus rekeningnya mandiri? Bagaimana kalau rekening dari bendaharanya berbeda? Oh iya, nah, mungkin ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan di sesi pertama ya. Jadi kalau DigiPay ini mengikuti dengan rekening pengeluaran bendaharanya. Kalau misalkan rekening pengelolaan bendaharanya itu mandiri, maka dia harus wajib pakai DigiPay 008. Begitu juga dengan kalau rekening di bank lain, maka pakai DigiPay punya bank lain. Tapi kalau misalnya tadi satkernya ini bisa propose juga ya Mas bisa, ya? Misalkan satkernya sebelumnya di bank lain nih, terus dia maunya join DigiPay 008 aja, berarti dia harus pindah rekening ke Bank Mandiri. Nah itu bisa diakomodir sama KPPN dan Bank Mandiri terdekat. Luar biasa sekali. Jadi seperti itu ya Mas Dimas, semoga menjawab. Nah ini juga kita ada saran dari Mas Sabto Nurdianto, Mas Mbak, nanti videonya di-share ya biar KPPN bisa nobar bareng nih dengan satker. Siap. Nanti boleh di-share ya Mbak. Terima kasih Mas Sabto atas sarannya yang luar biasa. Nanti bakal di-share ya Mas ya videonya. Nah, Mas, kita udah ngobrol banyak tentang mulai dari mekanisme pelaksanaan, kemudian challenge nih Mas Tio jelaskan tadi, juga ada kalau kita visioner ke depan akan seperti apa di DigiPay 008 ini gitu ya Mas. Nah, mungkin Mas Tio bisa memberikan closing statement nih Mas. Closing statement mungkin memberikan sesuatu untuk teman Hai yang lagi nonton gitu ya, kalau dari Bank Mandiri gimana sih Mas? Ya jadi teman-teman Hai, monggo untuk teman-teman Hai bisa langsung menghubungi Bank Mandiri terdekat atau menghubungi call center 1500 150 untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan DigiPay 008. Gak usah ragu, kita semua siap full support. Kalau teman-teman di sini, teman-teman KPPN ya terutama ya, satkernya ada yang mau daftar, bingung caranya, itu cukup ke Bank Mandiri cabang terdekat aja atau call center yang tadi. Terima kasih banyak Mas Tio, dan tentunya jangan lupa teman Hai, ketika teman Hai mendaftarkan rekening pembukaan rekening pertama gitu ya Mas, akan mendapatkan cashback senilai 250 hingga 500.000 rupiah. Itu tergantung di region masing-masing ya Mas ya. Betul. Karena programnya berbeda-beda di sini. Dan tentunya tiap region pasti punya program yang mereka unggulkan masing-masing. Bisa ditanyakan langsung, makanya langsung ke Bank Mandiri cabang terdekat. Terima kasih banyak Mas Tio. Dan tentunya program DigiPay 008 ini akan sangat mensupport pemulihan ekonomi nasional atau program PEN dari pemerintah. Seperti itu ya teman Hai. Dan ketika mengikuti sesi sharing session ini, teman Hai nggak perlu khawatir lagi gitu ya, karena teman Hai pasti udah paham nih, dan teman Hai pasti lebih tertarik dong untuk menggunakan DigiPay 008 maupun DigiPay yang lainnya, program dari pemerintah, dan tentunya nggak perlu takut gitu ya Mas ya. Karena semuanya akan lebih transparan, efektif sesuai dengan konsep pemerintah. Seperti yang Mas Tio jelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Mas Tio yang telah membagikan ilmunya, membagikan pengalaman juga tadi ya Mas ya, ke teman-teman Hai semua yang sedang menonton. Nah teman Hai,
sesi pertama dari Bank Mandiri ini akan kita akhiri sampai di sini saja. Namun teman-teman jangan lupa untuk tetap stay tune karena setelah ini kita akan mengikuti sesi kedua dari Bank BNI. Dan jangan lupa untuk terus menyimak materinya karena akan ada kuis dengan hadiah yang menarik juga tentunya. Oleh karenanya, jangan kemana-mana dan sampai jumpa setelah pesan-pesan berikut ini. Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Mau tanya soal perbendaharaan? Ke Hai saja. Kamu bisa tanya melalui telepon, email dan chat, media sosial Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Hai, hadir untuk Anda. Teman-teman hai semua, kembali lagi nih di sesi kedua program Hai Talk, episode Kupas Tuntas Digital Payment Marketplace Pemerintah. Kali ini bersama saya Angelin yang akan menemani teman hai semua untuk berdiskusi dengan perwakilan Bank Negara Indonesia. Nah, langsung aja kita sambut nih, udah hadir bersama-sama dengan kita Mas Kris Renal Putra, Implementation Manager Bank BNI. Selamat datang Mas Kris. Gimana Selamat nih? siang, Mbak Injal. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Mbak Injal sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi ini manggilnya apa nih biar enaknya? Mas Ray, Mas Kris, atau gimana? Mas Ray boleh. Oh, Mas Ray. Oke, kelihatannya tetap semangat nih ya. Siapa sih harus semangat? Menyempatkan waktunya hadir untuk menemani Angel memberikan informasi kepada teman hai semua ya. Siap. Iya. Nah, jadi sebelumnya nih Mas Kris, hari ini tuh kita mau bahas tentang digital payment marketplace pemerintah. Yang kita tahu memang bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia. Salah satunya Bank BNI. Betul. Nah, pasti teman-teman hai di rumah nih udah pada penasaran banget nih. Sebenarnya gimana sih DigiPay Bank BNI ini? Tapi sebelumnya, kita punya satu video yang akan ditayangkan supaya membuka gimana sih gambaran DigiPay Bank BNI ini untuk permulaannya. Silakan. BNI Digital Procurement. Guna membantu Kementerian Keuangan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang dapat menunjang kinerja dan performance, BNI hadir memberikan solusi online dan terintegrasi. BNI Digital Procurement. Fitur utama BNI DigiPro: user management, permohonan, persetujuan, negosiasi, pengiriman dan penerimaan, serta pembayaran. User management digunakan oleh super admin dan admin untuk memanage user. Fitur permohonan untuk mengajukan pengadaan barang dan jasa. Fitur persetujuan untuk menyetujui pengajuan pengadaan barang dan jasa. Melakukan negosiasi antara satker dan vendor melalui sistem. Melakukan pengiriman dan penerimaan barang yang dicatat melalui sistem. Melakukan pembayaran vendor dan kapajak. Fitur tambahan lainnya meliputi tracking, reporting, scanning QR code, serta database inventory. Keunggulan BNI DigiPro: pengadaan barang dan jasa jadi lebih mudah dan cepat. Reporting dan monitoring secara real time dan otomatis. Pengadaan barang dan jasa terjaga keamanan prosesnya. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain CMS BNI Direct, BNI Supply Chain Financing, dan kartu kredit pemerintah. Manfaatkan kemudahan dan keunggulan BNI DigiPro. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut, hubungi kami. Nah, teman-teman hai, gimana nih setelah menyaksikan videonya? Daripada makin penasaran, langsung aja kita tanya kepada Mas Ray, gimana Mas kira-kira DigiPay Bank BNI ini? Siap, makasih Menjal. Jadi teman-teman secara overall, kita sebagai bank himbara yang ditunjuk, kita pasti full support nih sama program-programnya pemerintah. Salah satunya marketplace pemerintah ini. Apalagi di masa pandemi ini, kita tahu sama-sama
di masa sekarang ini salah satu yang digalakan adalah sebenarnya teman-teman UMKM. Betul. Nah, marketplace ini sebenarnya hadir untuk memfasilitasi belanja di setiap satker dan untuk memfasilitasi proses penjualan barang dan jasa di sisi teman-teman UMKM. Seperti itu. Nah, apa yang perlu diperhatikan sebenarnya? Jadi yang perlu diperhatikan, marketplace ini pasti ada aturan di dalamnya. Gitu. Karena kalau di marketplace yang sifatnya swasta, yang udah kita tahu kebanyakan, itu ada beberapa hal yang nggak tersedia di situ. Contoh bagaimana perhitungan pajaknya, terus bagaimana proses pembayarannya, dan lain-lain. Nah, di marketplace di JP009 ini, itu semua mengakomodir hal seperti itu. Gitu, keren banget. Oke, jadi lebih tepatnya untuk mengembangkan mendorong UMKM untuk lebih terlibat ya? Betul, itu yang paling utama di masa pandemi ini, yang paling menonggak ekonomi kita sebenarnya teman-teman UMKM. Iya, betul sekali. Wah, baru dengar pembukaannya udah gimana nih teman-teman, udah makin penasaran kan? Nah, lanjut aja nih, misalkan nih, apabila diimplementasikan secara penuh, kira-kira bagaimana sih cara teman-teman HAI, satuan kerja sekalian, untuk dapat menggunakan DigiPay BNI ini? Siap. Jadi secara proses hubungan untuk pengimplementasian DigiPay ini, teman-teman satker yang ingin menggunakan DigiPay sebenarnya bukan menghubungi BNI, karena kita kan menyediakan platformnya. Tapi sebenarnya teman-teman satker menghubungi rekan mitra KPPN-nya sendiri. Jadi teman-teman satker harus menghubungi mitra KPPN untuk mendapatkan usernya. Begitupun juga nanti ketika di vendornya, vendor nggak perlu menghubungi BNI sebenarnya. Ada saat menghubungi BNI nanti khusus untuk ketika vendor tidak mempunyai rekening. Nanti kita bantu pasti full support ini. Tapi satu line proses mekanisme di DigiPay 009 itu sebenarnya paralel antara mitra KPPN, satker, dan vendor. Begitu. Oh, jadi mekanisme sangat mudah sekali ya, karena dibantu juga oleh pihak Bank BNI-nya gitu ya. Jadi tidak perlu langsung mengajukan ke Bank BNI, tapi lewat KPPN seperti itu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih, Mas. Selama dari tadi kan kita udah bicara tentang mekanismenya seperti apa dan gambaran di JP 009 ini kan. Nah, aku pengen tahu nih, ada nggak sih keunggulan dari DigiPay 009 ini yang kira-kira teman HAI itu perlu tahu gitu untuk lebih mengetahui gitu, apakah ada keunggulan yang menarik atau menonjol dari DigiPay 009 ini? Siap. Yang paling utama sebenarnya yang pasti kita tonjolkan adalah experience-nya yang mudah. Jadi terutama buat teman-teman UMKM itu pasti nanti akan sangat sulit ketika kita terlalu ribet membuat platform. Nah, jadi teman-teman ketika masuk proses pemesanan barang jasanya mudah, proses didorong dengan platform yang mumpuni. Terus setelah itu juga beberapa perhitungan dan proses monitoringnya pun juga lengkap di dalamnya. Gitu. Sebenarnya untuk marketplace pemerintah ini kita dapat requirement yang sama, Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya yang keunggulannya adalah nanti yang menjadi pembeda adalah layanan di bank masing-masing aja. Oh, seperti itu ya. Betul. Jadi lebih tepatnya keunggulannya dipermudah semuanya ya. Jadi satker tidak perlu repot-repot seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali nih teman HAI. Mekanismenya mudah, terus keunggulannya juga banyak dari DigiPay Bank BNI ini ya. Gimana? Penasaran? Makin penasaran kan? Oke, kita lanjut aja kali ya. Jadi gini, Mas. Dari tadi kita udah bicara perjalanannya nih. Ya. Apakah dalam penerapannya nih ada nggak sih kendala yang dihadapi oleh Bank BNI sebagai mitra kerja pemerintah seperti itu, dan bagaimana sih cara Bank BNI untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Siap. Sebenarnya mungkin kita dari BNI kami nyebutnya nggak kendala ya, tapi mungkin bagaimana proses adaptasi teman-teman satker ketika tadinya proses belanjanya secara manual kebiasaan, terus sekarang harus menggunakan sistem, pasti butuh waktu, butuh effort kita untuk ngedampingi sebenarnya. Apalagi betul di masa pandemi ini pasti perilaku konsumen berubah. Orang akan lebih seneng mesen mesen setelah itu barang datang disemprot-semprot. Iya betul, disinfektan karena masa ini. Betul. Nah sebenarnya aplikasi si DigiPay ini itu mengakomodir yang seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya bukan kendala, tapi bagaimana perilaku teman-teman satker itu harus mau berubah. Gitu. Karena kalau enggak nanti ketinggalan. Kita lihat beberapa UMKM itu sukses, beberapa marketplace itu sukses menaikkan UMKM-nya.
gitu. Jadi sebenarnya hanya perilakunya aja yang perlu dirubah. Kalau kendala sih nggak begitu. Oh, jadi keren banget ya Bang Ben ini ya. Jadi memberikan sarana kepada para satker untuk melek digital seperti itu ya. Siap, jadi bisa menghandle kendalanya dengan baik juga, dan setelah disebutkan sebelumnya juga tidak dianggap sebagai kendala, tapi lebih ke gimana caranya Bang Ben itu mendorong masyarakat untuk lebih melek digital seperti itu. Yes. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya, apa sih yang jadi fokus atau strategi ke depannya dalam Bang BNI untuk mendorong program pemerintah ini? Gitu. Siap, secara fokusnya kalau kita ngomong marketplace ini, yang pertama, yang pasti yang kita siapkan sistem. Iya, betul. Karena sistemnya, mekanisme pembayaran itu jangan sampai atas penerapan marketplace ini malah jadi menyusahkan teman-teman satker atau vendor. Jadi yang pertama, nanti kita fokus pengembangan adalah sistem. Yang kedua, bagaimananya membangun SDM. SDM ini dalam arti internalnya BNI ataupun eksternal dari sisi satker dan vendor. Ya. Di internal pasti teman-teman atau vendor pasti itu pendampingan. Iya, betul, pendampingan. Nah, di situ kenapa kita sudah melatih, kita sudah menginformasikan ke SDM-SDM BNI yang akan mendampingi teman-teman satker maupun vendor untuk penerapan di DJP ini. Jadi dua hal nanti kita fokus pengembangan. Yang pertama tadi adalah bagaimana kesiapan sistem kita, yang kedua bagaimana itu SDM-nya sendiri, internal dan eksternal. Wah, luar biasa sekali nih ya DJP 009 ini ya, dengan fitur-fitur yang diciptakan untuk memudahkan juga, terus juga kendalanya tidak dianggap sebagai kendala karena memudahkan juga untuk para satker dalam gunakannya. Dan strategi yang akan diterapkan juga baik dalam hal sistem, pengembangan SDM-nya, dan vendor-vendor juga supaya dapat memberikan pendampingan kepada satker-satker yang sebelumnya belum mengerti, menjadi mengerti bagaimana DJP 009 ini ya Mas, gitu, seperti itu. Oke nih, sebelum ditutup ya, ada sedikit pertanyaan dari beberapa teman Hai yang nantinya bisa dijawab oleh Mas Rey. Oke, dari Ditlantas Polda Maluku. Apakah pendaftaran DJP sudah bisa dicabang seperti di Maluku Barat Daya supaya diarahkan ke KPP Mitra Kerja? Siap, jadi seperti yang tadi sudah kita singgung di awal, Mbak Angel, pendaftaran teman-teman satker yang nantinya mau diterapkan marketplace ini nggak perlu ke bank. Jadi bisa langsung menghubungi mitra KPPN-nya masing-masing untuk dapat user. Gitu. Nanti mungkin ada beberapa klasifikasinya, penerapan SK, PIC yang menjadi usernya siapa aja. Oh, iya, betul. Nanti mungkin ada hal seperti itu. Tapi hubungannya ini nggak langsung ke BNI. Kita nanti menyiapkan ketika teman-teman satker itu vendornya misalnya belum punya rekening, terus misalnya teman-teman vendornya nanti butuh tambahan dana, biaya. Karena pastinya ketika misalnya mereka punya usaha, mereka akan butuh tuh dana-dana talangan untuk persiapan modal dan lain-lain. Itu nanti ada beberapa program tambahan yang bisa kita sampaikan ke mereka. Baik, berarti tinggal datang ke KPP Mitra Kerjanya saja ya Mas untuk pendaftaran ini. Oke, sudah terjawab belum teman Minhai? Oke, lanjut. Nah, jadi gini, berarti DJP 009 ini memiliki keunggulan yang tidak dianggap sebagai kendala untuk mempermudah jalannya satker dengan melakukan pendampingan seperti itu Mas. Betul. Jadi strategi yang khususnya itu untuk mendampingi para satker supaya lebih mengerti yang tadinya belum mengerti seperti itu Pak. Yes. Dan bisa lewat, Sebenarnya kuncinya memang adaptif aja Mbak. Adaptif, gitu. Ya betul. Karena kebiasaan itu biasanya agak secara susah. manual ya, sekarang semua serba online, serba digital. Apa-apa sekarang kita bayar tol udah nggak pakai uang cash, kita udah tap aja. Betul. Jadi harusnya marketplace ini penerapannya kan seperti itu. Lebih mengembangkan dan potensi untuk bagaimana barang-barang kearifan lokal supaya teman-teman satker bisa lihat juga itu ada. Jadi pasti mendorong perekonomian di sisi daerah sendiri. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih Mas, ada dari Ifras. Apakah program ini harus rekening BNI? Bagaimana kalau rekeningnya dari bendahara yang berbeda? Siap. Jadi saat ini kalau secara ketentuan untuk vendor yang nanti bekerja sama dengan satker itu harus rekening banknya harus sesuai dengan di mana satker itu rekening pengeluarannya berada. Jadi kalau di Bank BNI, rekening vendornya harus punya BNI. Bentuk tabungannya kita
relaksasi, kita permudah. Jadi nggak harus giro. Tabungan pun bisa. Kalau misalnya giro peralatannya kan, persyaratannya agak sedikit banyak. Kalau tabungan itu sedikit lebih simpel, itu sekarang kita perbolehkan untuk rekening tabungan. Oke, luar biasa ya. Oke, selanjutnya ada dari Ifras lagi nih. Apakah DigiPay 009 vendor bisa pakai rekening tabungan atau harus giro? Saya tadi suruh jawab. Siap, tadi sudah dijawab. Jadi untuk relaksasi penggunaan rekeningnya itu bebas. Untuk tabungan tapi nanti sifatnya tabungan non perorangan karena kita berbicara tentang badan usaha gitu. Jadi harus non perorangan tapi nggak harus giro. Jadi dia bisa tabungan ataupun giro. Wah, luar biasa sekali nih teman-teman. Hai, nah aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Rey untuk sharingnya informasi yang luar biasa kepada teman-teman Hai semua. Semoga sukses selalu untuk DigiPay 009 ke depannya agar terus dapat mendukung program pemerintah ini, seperti itu. Nah, teman Hai, bagaimana nih pendapat kalian setelah mendengar penjelasan dari DigiPay Bank BNI ini? Semoga makin penasaran ya, karena aku aja penasaran untuk menggunakannya, apalagi kalian gitu. Nah, tapi setelah ini jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Mau tanya soal perbendaharaan? Ke Hai saja. Kamu bisa tanya melalui telepon, email dan chat, media sosial Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Hai, hadir untuk Anda. Halo teman Hai, kembali lagi di sesi kedua dari Hai Talk dengan topik Digital Payment Marketplace dari pemerintah. Nah, di sini kami sudah kedatangan dari perwakilan Bank BRI. Di sini ada Muhammad Faris yang akan nanti menemani saya selaku host juga di sini sebagai pendamping dari Mas Faris. Nama saya Kevin Pratama dan di sini Mas Muhammad Faris selaku Relationship Manager Institutional Division dari Bank Rakyat Indonesia. Sedikit Mas Faris ingin menyapa teman Hai yang ada di rumah. Halo semua teman-teman Hai DJPB yang ada di seluruh Indonesia. Semoga selalu diberikan kesehatan ya kita semua. Amin. Mungkin kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting ya Mas. Betul, pandemi saat ini ya Mas. Iya Mas Kevin. Mas sendiri bagaimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Masih tetap aktif ya Mas di pandemi ini. Tetap ya? Mas, kita harus nggak boleh kendor lah walaupun ada pandemi di mana-mana, tetap kita jaga protokol kesehatan Mas. Tetap kita jangan mengurangi kegiatan, maksudnya mengurangi kegiatan tapi tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Betul sekali Mas, karena aktivitas kita ini yang menggerakkan ekonomi. Betul. Karena kita saat ini sedang terpuruk sekali kan. Iya. Betul Mas. Baik sekali. Nah, sebenarnya kita mau bahas apa sih Mas ini Mas? Nah, ini ya topiknya ini kan apa di marketplace ya, dari tadi udah dibahas ya mungkin dari pagi tadi ya sebelum siang tadi istirahat siang. Nah, jadi sekarang di sisi kali ini Bank BRI kami akan membahas tentang DigiPay 002. Jadi kita mungkin teman-teman semua pernah mendengar namanya GovStore ya. Jadi sebelumnya itu DigiPay 002 ini namanya GovStore. Nah, sekarang karena memang diseragamkan ya Mas Kevin ya, jadi semuanya itu namanya menjadi untuk yang BRI DigiPay 002. Jadi mungkin tadi udah ada DigiPay yang lainnya sebelumnya ya. Iya. Nah, DigiPay 002 ini kita kembangkan untuk mengakomodir belanja dari satuan kerja pemerintah Mas. Jadi Satker mungkin saat ini selama ini masih belanjanya prosesnya masih manual ya, masih ya belum ada secara digital lah gitu. Nah, dengan marketplace ini kita digitalkan seluruh belanja satuan kerja pemerintah menjadi satu platform di platform DigiPay 002. Jadi untuk seluruh Satker yang rekeningnya itu di BRI sudah bisa langsung menggunakan DigiPay 002. Nah, diakomodirnya seperti apa sih belanjanya? Nah, ini semuanya dari sisi Satker, dari sisi vendor, itu semua bisa mendaftar di DigiPay 02. Cara mendaftarnya gimana? Nah, mendaftarnya ini karena ini beda ya, jadi beda dengan marketplace pada umumnya ya. Kalau marketplace pada umumnya kita tinggal download aplikasi atau buka webnya, kita daftar, itu udah bisa langsung. Nah, kalau misalnya yang DigiPay ini, karena memang untuk satuan kerja pemerintah, jadi itu pendaftarannya melalui KPPN. Nah, jadi melalui KPPN daftar,
kemudian nanti akan di-create user admin untuk satuan kerjanya. Nah, kemudian dari admin satuan kerja ini nanti akan membuat user-user lagi Mas yang di sisi satkernya. Dari user pemesan, user PPK, kemudian pejabat pengadaan, penerima barang, dan juga user bendahara di sana. Nah, kemudian dari seluruh user ini ada satu user yang punya privilege untuk mendaftarkan vendor-vendornya Mas, yaitu di user pejabat pengadaan. Nah, jadi di user pejabat pengadaan nanti dia bisa meng-create admin dari vendornya. Nah, nanti tinggal admin vendor membuat lagi tuh user staff dari vendornya itu sama user untuk pengiriman barang. Jadi satu flow ini semua itu close ya Mas. Jadi nggak bisa kita langsung kita buka web aja daftar di sana. Nggak bisa, masih belum bisa seperti itu karena memang di set untuk menjadi close system di satuan kerjanya gitu Mas. Iya. Jadi semua vendor-vendor yang udah terdaftar di situ udah pasti nih verified dan memang sudah oke nih gitu, sudah recommended dari satkernya itu sendiri gitu Mas. Iya. Hebat sekali berarti ya sistem yang dibangun oleh Bank BRI ini yang masuk di JP 002 ini ya Mas. Nah tadi kan sempat disinggung soal masalah vendor nih Mas. Yeah. Saya dengar-dengar nih kayak vendornya banyak yang dari UMKM nih Mas. Oh iya. Itu gimana sih Mas? Nah jadi kan vendor-vendor UMKM ini, jadi BRI kan kita tahu ya memang bisa dibilang bank mikro ya. Jadi bank mikro memang kita kuatnya di mikro. Nah, kita kondisikan karena ini kan close marketplace ya Mas. Nah, yang bisa BRI lakukan itu adalah memberikan rekomendasi ini mana-mana aja nasabah kami yang validated, yang oke lah gitu, yang oke, yang kita bisa rekomendasikan untuk menjadi vendor dari satuan kerja pemerintah. Nah, tetap dari pendaftarannya gimana? Pendaftarannya tetap harus dari pejabat pengadaan di satkernya Mas gitu. Jadi memang karena ini closed system, tetap kita cuma bisa berikan rekomendasi gitu. Ini satker nasabah kami yang recommended. Tetap putusannya adalah di pejabat pengadaan untuk mendaftarkan apakah vendor tersebut bisa menjadi partner mitra kerja dari satker atau enggak gitu Mas. Oh gitu. Berarti BRI sendiri juga punya standar juga untuk UMKM yang akan direkomendasikan. Iya pastilah Mas, nggak mungkin kita kasih yang jelek-jelek lah buat satker apalagi gitu ya. Oke. Berarti bisa dibilang sebenarnya dari segi kualitas produk pun insya Allah terjamin oleh Bank BRI. Insya Allah Mas, betul sekali Mas Kevin. Nah, hebat sekali. Berarti kira-kira dari UMKM sendiri gimana sih Mas yang bisa dilakukan oleh UMKM seandainya mereka pengen nih daftar sebagai vendor ke DJP 002 BRI? Oke, jadi kalau dari vendor hal yang pertama harus dimiliki adalah punya rekening BRI Mas. Rekening BRI itu harus ya Mas ya? Betul Mas, kalau nggak ada rekening nggak bisa didaftarin gitu Mas. Nah ini pendaftaran rekening juga mungkin nanti kalau misalnya ada satker nih yang memang pakai rekening BRI, otomatis kan rekening dari vendornya juga harus BRI juga Mas. Nah mungkin bisa dikumpulkan di satu momen. Nanti kita undang nih diundang dari satkernya, dari vendornya, dan juga nanti dari BRI setempat yang terdekat dari Bapak Ibu semua. Nah tinggal diundang, nanti kita akan langsung proses untuk pembukaan rekeningnya gitu di sana. Jadi kan kita sudah oke nih dari sisi teman-teman di BRI yang di sana mungkin juga yaudah ini berarti benar ini adalah merupakan rekening vendor dari satuan kerja gitu. Jadi memang sudah terbukti dan sudah bisa langsung kita proses untuk pembukaan rekeningnya Mas gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya nggak terlalu sulit juga. Nggak sulit Mas, iya. Nah mungkin sebelum kita lanjut ngobrol nih Mas, siap. Ada yang mau disampaikan nih dari kami kepada teman-teman nih bahwa nanti di akhir pembahasan kita bersama dengan Mas Faris kita akan memberikan beberapa souvenir nih, akan ada giveaway untuk beberapa penanya dari teman Hai yang ingin menanyakan terkait DJP-nya Bank BRI, DJP 002. Silakan bisa langsung ditanyakan di komen live Instagram. Hai DJPB, selamat pagi. Dengan Lala bisa dibantu? Mau tanya soal perbendaharaan? Ke Hai saja. Kamu bisa tanya melalui telepon, email dan chat, media sosial Twitter, Facebook, dan juga Instagram. Hai, hadir untuk Anda. Teman Hai, kembali lagi kita di sesi kedua dari Hai Talk tentang kupas tuntas digital payment marketplace dari pemerintah. Mohon maaf sebelumnya teman Hai karena tadi terjadi kendala teknis yang tidak bisa kami antisipasi sebelumnya, tapi semoga hal tadi tidak mengurangi semangat teman Hai untuk dapat mengikuti pembahasan yang sangat seru ini dengan Mas Faris selaku perwakilan dari Bank BRI.
Nah, kita kembali lagi nih Mas untuk menceritakan lagi tentang DigiPay 002 dari Bank BRI. Siap Mas Kevin. Sebenarnya tadi kan Mas sudah menjelaskan terkait mekanisme nih. Betul. Nah, kalau kita ngomongin kan di setiap hal yang bersifat lumayan kompleks pasti ada kendalanya nih Mas. Betul. Nah, kira-kira apa sih Mas kendala dan tantangan yang dihadapi oleh teman-teman Bank BRI untuk dapat mengembangkan si DigiPay-nya? Iya, oke Mas Kevin. Jadi kendala itu biasanya kita terkait dengan ini Mas, dengan regulasi yang selalu berubah ya. Jadi kan kita juga harus comply ya dengan regulasi yang berlaku sekarang. Nah, DigiPay 002 kita selalu mengikuti dengan regulasi-regulasi yang berkembang selama ini gitu. Dan terkait dengan marketplace ini, regulasinya itu yang terakhir itu biasanya kita dengan pajak ya, perhitungan pajak ya Mas Kevin. Jadi di DigiPay 002 ini kita sudah menyesuaikan dengan PMK 231 itu terkait dengan ketentuan perpajakannya. Jadi yaitu saat ada ketentuan baru kita juga harus mengubah lagi nih sistemnya. Yang sebelumnya sistemnya udah jadi, udah jalan, udah oke, terus tiba-tiba ada ketentuan baru kita juga harus ngerombak lagi, kita harus pastiin lagi semua fitur-fiturnya tetap berjalan dan juga comply dengan peraturan yang udah berlaku saat ini gitu. Jadi ya itu sih Mas, tantangannya memang kita juga harus ngembangin, tetapi juga harus bisa menjaga kestabilan dari sistemnya gitu sendiri gitu Mas. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya DigiPay ini walaupun terus berkembang tapi tetap dengan menjaga supaya jangan sampai ada aspek-aspek legalitas yang dilanggar. Betul Mas Kevin. Iya. Nah, kita ngomongin tadi masalah mekanisme nih Mas. Mungkin ada teman-teman Hai di sini yang mungkin ingin menanyakan sebenarnya DigiPay ini apa sih yang menjadi fitur unggulannya nih di DigiPay 002 dari Bank BRI ini? Mungkin bisa dijelaskan Mas Farid? Oke, fitur-fitur unggulan ya. Jadi di DigiPay 002 mungkin gini, pembayaran dari satuan kerja pemerintah kan saat ini ya yang saat ini berlaku kan biasanya udah dua nih sekarang ya, pakai VA, pakai virtual account untuk yang berapa pengeluaran dan juga kartu kredit pemerintah. Nah, untuk kedua fitur ini, kedua metode pembayaran ini, virtual account maupun kartu kredit pemerintah, kita sudah bisa provide di DigiPay 002. Jadi penggunaan KKP itu tanpa ada biaya juga Mas, biaya tambahan. Mungkin selama ini Bapak Ibu Satya mau belanja nih di vendornya gitu. Kebetulan vendornya pakai edisi. Nah, biasanya itu kan suka ada kena charges tambahan tuh biasanya dibilang surcharge gitu. Nah, itu di DigiPay ini tidak ada sama sekali surcharge. Jadi nominal yang dibayarkan itu tanpa biaya sedikit pun, dan itu juga pasti paling senang nih biasa nih Bapak Ibu Satya kalau misalnya nggak ada kena biaya karena memang sudah match ya Mas, nggak ada selisih-selisih lagi gitu, tambahan biaya harus kemana gitu, udah nggak ada. Kalau misalnya dengan DigiPay 002 semua hal itu bisa dilakukan Mas. Wah, gitu. Hebat sekali fiturnya ya Mas. Iya Mas. Wah, jadi makin mungkin teman-teman Hai di rumah ini jadi kayak merasa wah ini harus segera daftar nih di DigiPay ini supaya dapat memanfaatkan manfaat yang diberikan oleh DigiPay sendiri. Nah, mungkin kalau kita ngomongin masalah pengembangan kan nggak akan pernah ada habisnya nih. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mas, ini kan dengan segala macam kendala, tantangan dan juga mekanisme yang sudah dibangun oleh Bank BRI, kira-kira rencana pengembangannya ke depan Mas, mungkin DigiPay 002 ini akan seperti apa sih gambarannya? Oke, untuk kedepannya itu DigiPay 002 kita harapkan ya, jadi seluruh satuan kerja pemerintah yang tentunya rekeningnya sudah di BRI bisa memanfaatkan ini sebagai platform atau media untuk belanjanya, Mas Kevin. Jadi kalau misalnya semuanya sudah terdigital, sudah by system, otomatis kan seluruh dokumentasi, pelaporan segala macam semua sudah tercatat di sistem Mas. Jadi memang dan transaksi-transaksi pun pembayaran kemana gitu, pajaknya berapa, semua itu udah bisa dilihat di DigiPay. Mungkin kalau misalnya manual, cari dulu berkasnya kemana, cari-cari lagi gitu, dokumen tuh, aduh tahun lalu di mana, kita nggak tahu kemana lagi gitu. Tapi kalau di sistem semua tercatat di sistem dan itu semua kita bisa lihat di reportnya gitu Mas. Jadi memang ya itu sangat-sangat memudahkan Bapak Ibu satuan kerja untuk melakukan belanja gitu, terutama untuk melakukan belanja di tempat satker Bapak Ibu semua. Oh gitu. Gitu Mas Kevin. Berarti keren banget ya Mas, DigiPay-nya akan semakin memudahkan teman-teman Hai yang ada di tempat masing-masing sekarang ini, supaya nanti bertransaksi dengan lebih mudah dan lebih nyaman. Betul Mas Kevin. Oke. Nah ini Mas, tadi kan kita sempat menyinggung soal akan ada beberapa souvenir nih dari Bank BRI nih. Oh iya. Nah, tapi mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan teman Hai, mungkin kita akan coba putarkan ada video dari Bank BRI ya Mas. Kita akan coba
putarkan sedikit yang akan menjelaskan tentang DigiPay 002 dari Bank BRI ini. Nah, teman Hai, silakan menonton dan menikmati video tersebut. Selamat pagi Indonesiaku. Sekarang aku merasa bahagia deh kalau kerja di kantor. Karena sekarang ada GovStore. Jadi banyak hal yang dimudahkan di kantorku. Oh iya, GovStore itu marketplace pemerintah hasil kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank BRI. Jadi kalau kita sebagai lembaga pemerintah bisa mendapatkan barang dan jasa apa aja melalui aplikasi ini dengan cepat dan gak pakai ribet. Jadi semuanya nanti by system and paperless. Pokoknya keren banget deh. Ngomongin approval management, ini nih para pelakunya di setiap satker. Ini Pak Andre. Beliau adalah Kasubag Tata Usaha. Dari beliaulah biasanya muncul perintah untuk pengadaan barang atau jasa. Nah, ini saya. Saya Caca. Sayalah yang selalu ditugaskan untuk memesan barang atau jasa yang dibutuhkan di kantor kita. Caca, tolong belikan laptop 2 unit untuk rapat kita minggu depan. Oke Pak Andre, berarti sama konsumsinya juga dong Pak? Cakep, cerdas kamu. Oke siap. Bener kan disuruh belanja? Saatnya browsing di GovStore. Yeay! Pertama, saya harus melakukan pengecekan ketersediaan dana. Selanjutnya, memilih konsumsi dan laptop yang dimaksud. Lalu, saya ajukan ke pejabat pembuat komitmen. Nah, ini dia orangnya. Namanya Pak Ferry. Tugas beliau di sini memverifikasi dan menyetujui permintaan. Beliau orangnya perhatian loh. Siang Pak Ferry. Iya, Oh ya Pak, tadi saya mengajukan pengadaan barang via aplikasi GovStore ya Pak. Oh ya, saya udah lihat notifikasinya di sini. Saya proses ya. Oke. Anting kamu baru ya? Iya Pak. Tuh, bener kan? Beliau suka perhatian kalau ada yang baru. Ini adalah Mbak Santi. Dia adalah pejabat pengadaan. Nah, nasib para calon vendor di GovStore ada di tangan dia nih. Selain itu, dia juga yang melakukan negosiasi dengan para vendor. Beliau terkenal jago nawar loh. Ini vendor harganya ketinggian deh. Turunnya dikit banget. Saya akan terus fight untuk dapetin harga terbaik. Nah, gitu dong. Ini baru harga bagus. Setelah terjadi kesepakatan harga dengan para vendor, dilanjutkan dengan order barang tersebut dan memilih cara pembayaran. Untuk pembelian laptop, Mbak Santi memilih menggunakan kartu kredit pemerintah. Sedangkan pembelian konsumsi, dia lebih memilih pakai virtual account via cash management sistem BRI. Keduanya sama-sama praktis. Permisi, GovStore datang. Hey, ya Mbak. Bukannya diterima barangnya? Ya Mbak. Oke, thank you. Ini aku bawa ya. Mbak, sering-sering kesini ya. Pak Ferry, barang pesanannya sudah datang dan semuanya aman, Pak. Aman ya? Setelah barang diterima, pejabat pemesan melakukan konfirmasi penerimaan barang di aplikasi GovStore. Proses pembayaran akan dilakukan secara otomatis oleh sistem GovStore. Untuk pembayaran menggunakan virtual account, bendahara akan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening vendor melalui fitur Payment Priority pada Cash Management System BRI atau BRICANS pada saat jatuh tempo. Sudah selesai pesanan, Bu? Iya, sudah selesai. Tinggal aku bayar ya. GovStore BRI. Aman, nyaman, dan termonitor.
GovStore. Nah, itu dia teman Hai. Teman Hai sudah menonton video dari Bang Berry kan tentang bagaimana DigiPay 002 ini yang dulunya namanya apa Mas? GovStore. GovStore. Nah, sekarang sudah berubah nih teman Hai menjadi DigiPay 002. Nah, sekarang kita masuk ke mungkin sesi yang ditunggu-tunggu nih sama teman-teman Hai yang ada di lokasi masing-masing. Kita akan ada tanya jawab dan juga akan ada souvenir yang diberikan oleh Bang BRI. Nah, kita mungkin akan coba mencari ya teman Hai, mana sih pertanyaannya akan kita coba tanya dan akan coba dijawab oleh Mas Faris. Nah, mungkin dari Sani Rozak ya, yang bertanya nih Mas, izin bertanya, di daerah, kabupaten atau kota, kami masih sangat sulit untuk membujuk vendor untuk bergabung dengan DigiPay BRI. Apa keuntungan menggunakan DigiPay dan sebenarnya tugas siapa sih untuk membujuk ini? Nah, gimana tuh Mas? Iya, jadi untuk vendor ya, membujuk vendor ya Mas. Ya kita sama-sama sih Mas dengan Satker, dengan KPPN juga. Kita semua juga karena harus bersama-sama nih Mas bisa meyakinkan vendor untuk bisa menggunakan platform ini, platform DigiPay ini. Jadi nanti kita juga bisa Mas, kita minta bantuan dari teman-teman di unit kerja kami yang di bawah, yang di daerah-daerah semua. Itu semua untuk inilah merekomendasikan mana-mana aja sih nasabah, mungkin debitur kami yang memang rekomendasi gitu untuk dijadikan vendor dari Satker. Dan juga nanti mungkin dibuat juga Mas gathering aja kerjasama nih, gathering pertemuan antara cabang kami yang di sana, kemudian ada Satkernya juga, ada vendornya nanti, yang vendor yang mungkin yang kami bawa gitu Mas. Nanti kita coba sama-sama bujuk vendornya supaya mau untuk pakai DigiPay. Dan mungkin juga selama ini kan kalau misalnya Bapak Ibu Satker kan mungkin sudah ada ya berjalan ya vendor-vendor, pasti ada lah langganan-langganannya gitu. Nah, langganan-langganan ini juga kita temukan juga, kita buat gathering bersama gitu, dan kita daftarkan di sana untuk rekening-rekeningnya. Kalau misalnya vendornya belum ada rekening BRI, kita langsung bukakan rekening BRI di sana gitu Mas. Jadi kita intinya ini jangan dibuat sebagai aduh jadi susah segala macam gitu. Dan ini kan masa depan pasti semua akan beralih ke digital ya Mas ya. Jadi memang mau nggak mau kita harus bisa gitu. Mungkin pelan-pelan, mungkin kalau vendornya itu masih agak-agak lama, mungkin kita bisa bantu gitu. Tapi teman-teman BRI juga bisa bantu Mas yang di sana untuk mengenalkan DigiPay ke vendor-vendor itu semua. Dan otomatis juga kalau misalnya dia sudah masuk ke DigiPay, keunggulan-unggulan lainnya juga dia juga bisa bertransaksi ke vendor-vendor ke Satker yang lainnya juga Mas. Jadi otomatis dia akan memperluas dari marketnya dia gitu. Dan itu semua bisa dilakukan kalau misalnya dia menggunakan DigiPay 002 gitu Mas. Nah, berarti bisa dibilang sebenarnya ini sangat mudah sebenarnya. Betul Mas. Kita punya semangat yang sama nih, ayo kita sama-sama untuk bisa maju ke depan. Iya, mungkin kayak video yang tadi udah dilihat itu, itu mempermudah sekali gitu. Dari selama ini belanja yang mungkin ya manual, ya ini udah semua by system dan udah pasti canggih lah, keren lah gitu. Pasti bisa, pasti bisa lah itu. Itu teman saya udah pasti bisa. Berarti apalagi yang ditunggu kan untuk bisa mendaftar ke DigiPay 002. Nah, betul Mas. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mas. Dari @matarhena. Nah, boleh apakah ada bimbingan langsung dari Bank BRI dengan Satker langsung? Nah, kebetulan Satker saya banknya BRI. Banknya BRI nih Mas. Banknya BRI ya. Nah, kalau terkait dengan bimbingan langsung, nah kita juga sudah melakukan TOT ya, Training of Trader, ke teman-teman di wilayah di bawah. Nah, seharusnya teman-teman di bawah juga nanti bisa nih mengedukasi juga gitu, dan juga mungkin dibantu dengan Satker dan juga teman-teman di KPPN ya Mas ya, karena memang untuk pendaftarannya sendiri kan itu di sisi KPPN dan juga di sisi Satker ya. Nah, jadi teman-teman di kami itu biasanya nanti akan membantu untuk pembukaan rekeningnya gitu, lebih fokus ke pembukaan rekeningnya. Untuk penggunaannya sendiri kan kita juga selalu ini TOT, kita jelasin semuanya cara pakainya gimana gitu. Sebenarnya mudah sih kalau misalnya Bapak Ibu semua pernah belanja di marketplace, kurang lebih alurnya seperti itu gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang berbeda, kayak contohnya ini barang dulu dikirim, baru nanti paymentnya gitu. Jadi kayak sekarang yang berlaku di Satker lah gitu. Jadi nggak dikirim dulu uangnya baru barang dikirim, nggak seperti itu gitu. Tapi
barangnya dikirim dulu, diterima, oke barang dicek, baru konfirmasi terima barang, baru langsung terbayar ke vendornya gitu, Mas Kevin. Oke, berarti dari segi alur transaksi sebenarnya hampir sama seperti alur transaksi APBN pada umumnya. Betul sekali. Bedanya cuma ini lebih digital aja. Betul, kita mendigitalkan yang belum digital. Keren berarti ya, Mas. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Siap. Dari @ditlantas Polda Maluku. Nah, apakah pendaftaran DigiPay sudah bisa di BRI cabang seperti di Maluku Barat Daya? Nah, pendaftaran DigiPay ya. Jadi untuk pendaftaran DigiPay bisa dilakukan di KPPN Bapak Ibu di sana, mitra kerja dari Bapak Ibu Satker. Jadi di KPPN itu ada fungsinya untuk pembuatan admin dari satuan kerja. Jadi Bapak Ibu semua bisa menghubungi KPPN Bapak Ibu semua, minta dibuatkan untuk user admin dari DigiPay 002 di sana. Nanti udah punya admin, Bapak Ibu udah bisa langsung meng-create seluruh user di Satker Bapak Ibu semua. Kemudian dari pejabat pengadaan di tempat Bapak Ibu bisa meng-create untuk seluruh user dari vendornya Bapak Ibu semua gitu. Jadi memang semuanya itu sudah bisa langsung dilakukan di sana gitu. Jadi tanpa perlu BRI. BRI itu hanya untuk pembuatan rekeningnya, Mas, karena rekening yang bisa terdaftar di DigiPay 002 hanyalah rekening BRI saja gitu. Oh gitu. Berarti bisa dibilang sebenarnya sudah sangat-sangat mungkin dan sangat mudah kalau saya ingin mendaftarkan ke DigiPay di daerah masing-masing ya. Betul, Mas Kevin. Oke. Nah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya, Mas ya. Dari Bensat Dit Lantas Maluku. Nah, agak sulit nih sebutannya. Panjang. Pertanyaannya, ketika ada gangguan sistem nih, Mas, langkah-langkah apa sih yang perlu diambil? Nah, gimana nih, Mas? Kalau gangguan sistem ya, jadi kita juga tim IT kita standby, Mas. Tim IT kita standby memonitor untuk seluruh transaksi di GovStore ini. Jadi kalau misalnya ada down atau ada sesuatu, biasanya kita langsung respon untuk memperbaiki itu. Biasanya kita teman-teman IT juga mungkin kalau misalnya di luar jam kita dapat telepon nih, ternyata nggak bisa diakses atau seperti apa gitu, kita langsung follow up ke tim IT untuk melakukan perbaikan gitu, Mas. Jadi memang ini karena merupakan inti juga ya dari teman-teman. Masa kalau mau belanja nih buat snack besok tiba-tiba sistem DigiPay nggak bisa diakses, itu kan repot juga ya, Mas. Nah, itu kita juga standby untuk melakukan monitoring juga, Mas, di sana supaya bisa reliable terus, sistemnya bisa dipakai kapanpun Satker membutuhkan gitu. Berarti teman-teman dari Bank BRI ini sudah siap standby, kalau ada masalah langsung diperbaiki. Siap, Mas. Nah, mungkin itu, Mas, yang bisa kita jawab nih dari pertanyaan dari teman-teman Hai. Nah, mungkin dari Mas Faris sendiri ada yang ingin mungkin disampaikan sebelum kita menutup sesi kita pada siang hari ini? Oke, apa ya? Kalau misalnya Bapak Ibu Satker selama ini mengalami kendala atau apa, mungkin bisa nanti menghubungi kami di BRI. Nanti juga kami akan langsung segera follow up Bapak Ibu semua terkait dengan keluhan-keluhan atau permasalahan. Nah, kalaupun ada ada 1-2 kondisi yang mungkin agak lambat direspon, tapi kami selalu sigap dan selalu mengutamakan kalau misalnya ada keluhan Bapak Ibu, kita akan segera menyelesaikan dalam waktu yang singkat-singkatnya gitu, Mas Kevin. Dan semoga dengan implementasi dari DigiPay ini memudahkan Bapak Ibu Satker semua dalam melakukan belanja di proses belanja ya, Mas Kevin, ya, di satuan kerja pemerintah. Jadi yang balik lagi, yang sebelumnya manual sekarang udah menjadi digital dan itu akan mempermudah Bapak Ibu semua pastinya. Wah, keren sekali ya. Berarti DigiPay 002 di BRI ini sudah bermanfaat dan juga memudahkan, pun juga praktis gitu. Yes, betul sekali, Mas Kevin. Berarti teman-teman Hai di rumah yang sekarang ada di lokasi masing-masing sudah tidak perlu ragu lagi nih kalau ingin mendaftar ke DigiPay, langsung aja segera daftarkan DigiPay seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Faris tadi. Nah, mungkin ini akan jadi akhir nih, Mas, dari pembahasan kita nih. Tapi sebelum kita tutup, ingin saya sampaikan juga nih kepada teman Hai tadi yang sudah menanyakan pertanyaan dan juga tadi sudah dijawab oleh Mas Faris. Ada 3 ya tadi. Ada @saniroza, kemudian ada @matarhena, dan terakhir ada @ditlantas Polda Maluku. Nah, 3 penanya beruntung ini bisa kami sampaikan untuk bisa mend-DM kami ke akun Instagram dari Hai DJPB yang berisikan nomor HP dari teman Hai yang terhubung dengan link aja. Nah, nanti akan ada sedikit souvenir nih dari Bank BRI untuk teman Hai yang beruntung. Nah,
Mungkin itu yang menjadi akhir dari diskusi santai kita nih Mas pada siang hari ini. Terima kasih sebelumnya atas sama-sama Mas Kevin. Terima kasih Mas Kevin. Ditunggu lagi nih update terbaru dari DJP 002 nih. Siap. Ya, kita selalu update terus kok Mas. Oke. Nah, untuk teman-teman semua, karena ini adalah akhir dari sesi 2 kita di High Talk tentang kupas tuntas digital payment marketplace dari pemerintah. Tapi tunggu dulu teman Hai, ini bukan berarti bahwa kita akan berpisah karena bentar lagi akan ada kuis nih teman Hai. Nah jadi jangan kemana-mana, kita akan ada kuis setelah ini. Oke, halo teman Hai, selamat siang. Nah kita ketemu lagi nih dengan Sophia Ningrum. Kalau Sophie udah muncul, artinya kita mau kasih yang seger-seger nih. Kira-kira bisa nebak nggak sih apa nih siang-siang seger? Coba. Apa? Iya benar. Sekarang saatnya kita kuis. Oke teman Hai, nih catat pertanyaan dari Sophie baik-baik ya. Karena mekanisme pemberian hadiah pada siang hari ini adalah penanya yang penjawab tercepat akan mendapatkan tumbler menarik dari Hai DJPB. Seperti ini tumblernya. Nih ada 2, ada warna biru dan ada warna hitam. Lalu juga ada tumbler menarik dari Bank BNI. Oke, sudah siap? 10 penjawab tercepat melalui kolom live Instagram kita siang hari ini. Oke, teman Hai sudah siap ya? Kita mulai kuisnya. Sebutkan nama brand. Ayo nama brand apa yuk? Oke, sebutkan nama brand DigiPay dari Bank BNI. Sophie ulangi lagi, sebutkan nama brand DigiPay dari Bank Negara Indonesia. Yo, 10 penjawab tercepat akan mendapatkan tumbler menarik dari Hai DJPB dan dari Bank BNI. Yo, 10. Semangat teman Hai, semangat. Yuk, ini sudah mulai banyak yang menjawab nih ya, luar biasa sekali. Sophie ulangin sekali lagi ya. Apa nama brand dari DigiPay Bank Negara Indonesia atau Bank BNI? Apa nama brandnya nih? DigiPay berapa nih? 10 penanya terjebak. Iya, masih ada 4 slot lagi. Wah, luar biasa nih, persaingannya sangat ketat sekali ya ini. Memperebutkan tumbler nih dengan saingan seluruh Indonesia. Teman Hai, semangat, ngetiknya dipercepat. Semangat. Yo. Oke, ya sedikit lagi kita close nih. Sedikit lagi kita akan dapatkan 10 pemenang. Wah, siapa nih yang akan menjadi pemenang ke-10? Nah, hadiah ini dipersembahkan oleh Hai DJPB dan oleh Bank BNI. Jadi teman Hai nanti akan mendapatkan ini 5 dan ini 5 juga ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih teman Hai. Kita sudah mengunci 10 pemenang. Ya, kita ucapkan selamat kepada @neina89. Selamat juga kepada @faizrn. Lalu selamat juga kepada @storyloki. Selamat yang keempat kepada Wiji Agniaska. Luar biasa sekali nih, 4 orang tercepat. Lalu yang kelima ada Yuyun Pratasi. Oke, kita ulangi lagi dari yang pertama ya. Yang pertama kita ucapkan selamat kepada Nina89. Yang kedua, kita ucapkan selamat kepada Faiz RN. Yang ketiga, selamat kepada Storyloki. Yang keempat, Wiji Agniaska. Yang kelima, Yuyun Pratasi. Yang keenam, @m.k.irsyad. Yang ketujuh, @malta harhena. Yang kedelapan, Afladiba. Yang kesembilan nih, @sriharyati0304. Dan yang terakhir, siapa nih? Teman saya udah mulai tegang nih. Siapa yang terakhir dengan saya atau teman saya? Yang terakhir adalah @purwahidin. Oke, selamat kepada 10 teman saya yang beruntung pada siang hari ini. Kita akan segera mengirimkan ini setelah teman Hai mend-DM ke Instagram Hai DJPB terkait nama, nomor HP, dan alamat. Oke, selamat sekali lagi teman Hai. Ditunggu ya hadiahnya. Kepada teman Hai lain yang belum beruntung,
Nantikan edisi High Talk berikutnya dan nantikan juga quiz High berikutnya. Oke teman Hai, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara High Talk episode 2 kali ini. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman Hai di seluruh Indonesia yang telah bergabung. Dari jam 11 tadi sampai jam 2:30 waktu Indonesia bagian Barat ini, teman-teman Hai masih sangat antusias sekali ya mengikuti High Talk ini. Ini mungkin bisa ditambah nih frekuensinya ya panitia ya. Bisa ditambah jadi seminggu sekali mungkin ya Pak ya. Oke, kami mau mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasmenya luar biasa. Di sana gunung, di sini gunung. Sampai jumpa di acara High Talk berikutnya. High Talk, solusi solutif bersama eksklusif.